Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel saya, Tiara Agustiani Mahardika. Kali ini kita akan membahas tentang sains dan kerja ilmiah. Apa sih itu sains? Dan apa juga itu kerja ilmiah? Mengapa mereka berhubungan ya? Yuk kita simak. Sesuai dengan namanya, ilmu pengetahuan alam dari bahasa Latin atau scientia memiliki pengetahuan atau mengetahui. Lalu ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang disusun secara konsisten dan telah teruji kebenarannya dengan menggunakan kerja ilmiah. Sementara pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh berdasarkan kemampuan kita dan berpikir. Jadi, ilmu pengetahuan alam adalah sekumpulan pengetahuan yang disusun atau diperoleh berdasarkan kemampuan kita dan berpikir. Nah, ilmu pengetahuan ini yang difokuskan kepada alam atau yang ada di sekitar kita. Nah, karena peristiwa alam itu tidak bisa ditebak ke depannya bagaimana, untuk itulah ada beberapa peneliti. Misal, Thomas Martin Lowry, penemu teori asam basa, Bruegel Mendel, penemu hukum hereditas, Joseph John Thomson, penemu elektron. Nah, mereka-mereka ini menemukan sesuatu hal yang baru yang berada di alam yang semoga ke depannya membuat dunia ini menjadi lebih baik. Saat mereka meneliti atau menemukan sesuatu, mereka tuh tidak semata-mata menemukan terus langsung ada. Mereka tuh mempunyai langkah-langkah sama step-stepnya. Gimana sih step-stepnya? Jadi kalau step atau langkah-langkah dalam sains dan kerja ilmiah namanya metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode yang tersusun dari langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, ada merumuskan masalah. Jadi, apa sih yang dimaksud merumuskan masalah? Yaitu ada 5W plus 1H. Misalnya kalian mau membuat lampu. Kalian tulis nih masalah-masalahnya. Yang pertama, apa sih yang terjadi? Lalu yang kedua, mengapa ya kita harus membuat lampu? Yang ketiga, bagaimana cara membuat lampu? Kalian tulis. Satu-satu kalian list, merumuskan masalah. Udah kalian kumpulkan nih masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi atau data. Nah, kalian kumpulkan nih informasi atau data. Bisa dari buku atau dari Google, kalian cari-cari tentang bagaimana cara membuat lampu. Sesudah kalian kumpulkan, kalian membuat hipotesis sementara. Hipotesis ini praduga atau pernyataan. Sesudah kalian kumpulkan informasi sebanyak mungkin, oh ternyata ada nih cara-caranya nih kan dari informasi tersebut. Kamu bikin sebuah pernyataan bahwa lampu dapat dibuat dengan cara menyatukan besi atau baja misalnya ya. Terus udah kalian membuat itu hipotesis, kalian uji, kalian eksperimen bener nggak lampu ini bisa terbuat dari besi atau baja. Lalu kalau misalnya udah teruji dan data yang dikumpulkan mendukung, kalian bisa lanjut yang kelima membuat kesimpulan. Ternyata penelitian kalian lakukan itu benar. Apabila gagal, data juga tidak sesuai, maka kalian akan membuat hipotesis baru yang sesuai dengan data. Selanjutnya ada perilaku ilmiah. Nah, perilaku ilmiah ini yang pertama kali adalah rasa ingin tahu. Kenapa sih kita memerlukan rasa ingin tahu? Misal, kalian tadi ingin membuat lampu. Terus tapi kalian tuh gak mau cari tahu gimana cara membuatnya, terus lampu terbuat apa. Apakah bisa kalian membuat lampu tanpa kalian mencari tahu? Nah, enggak kan? Makanya hal yang pertama itu adalah rasa ingin tahu. Lalu yang kedua kejujuran. Kalian bilang nih, lampu bisa terbuat dari kertas. Padahal pas kalian uji, pas kalian eksperimen, itu tidak terbukti, tapi kalian bilang itu bisa. Nah, dengan ketidakjujuran, bisa aja itu membahayakan bagi beberapa orang. Misal kalian juga meneliti bahwa flu itu bisa disembuhkan dengan cyanida. Padahal hasil penelitian kalian, cyanida itu malah membunuh diri kita. Tapi kalian bilang itu bisa. Nah, itu salah satu contoh dari tidak jujur, bisa merugikan bagi banyak orang. Lalu yang ketiga ketekunan. Nah, pas kalian lihat langkah-langkahnya, kan itu ada dua panah tuh. Ada yang menuju kesimpulan, ada yang balik lagi ke hipotesis. Nah, kenapa ketekunan ini diperlukan? Karena saat kalian menguji itu nggak bisa aja langsung berhasil. Pasti bisa berulang-ulang kali
untuk mendapatkan hasil yang bagus. Lalu yang keempat, penelitian. Kalau kalian nggak teliti, bisa aja kalian melewatkan beberapa barang yang harus kalian masukkan, tidak masuk. Itu membuat percobaan kalian tuh menjadi gagal, makanya butuh penelitian. Yang kelima ada objektif. Objektif sama subjektif itu beda. Kalau objektif itu apa adanya, kalau misalnya itu yang dihasilkan, ya udah kamu sebut itu yang dihasilkan. Lalu yang keenam, mampu bekerja sama. Misal kalian diam aja di kamar, tidak bertukar informasi dengan yang lain. Jadi kalian tuh nggak tahu apa kesalahan kalian dengan bertukar informasi, terbukaan. Kalian bisa tahu nih salah kalian tuh di mana, sehingga kalian tuh nggak stuck di situ aja. Lalu yang ketujuh, bertanggung jawab dengan apa yang kalian buat. Terus yang ke-8, peduli terhadap lingkungan. Itu ada pengamatan. Jadi saat kita melakukan metode ilmiah ada namanya pengamatan. Nah, pengamatan adalah kegiatan melihat, mengamati, dan mencatat objek benda yang diamati di sekitar kita. Dalam pengamatan terjadi dibagi menjadi dua, ada namanya pengamatan kualitatif sama pengamatan kuantitatif. Pengamatan kualitatif adalah pengamatan yang menggunakan alat indera seperti mata, telinga, tangan, lidah, serta hidung. Alat indera itu misalnya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk meraba. Kalau pengamatan kuantitatif, pengamatan yang dilakukan dengan hasil berupa data yang dihasilkan oleh angka atau dapat diukur. Jadi pengamatan kuantitatif itu memerlukan yang namanya angka, ada ukurannya, ada jumlahnya, seperti itu. Nah, contohnya bagaimana? Coba di sini kita mempunyai gambar pertama, lalu gambar yang kedua. Kita sebut aja gambar yang pertama adalah A, gambar yang kedua adalah B. Kalian tebak kira-kira mana sih pengamatan kuantitatif, mana pengamatan kualitatif? Kita beri waktu sampai 3 detik ya. 1, 2, 3. Ayo, siapa yang jawab pengamatan yang A, kuantitatif? Berarti jawaban kalian udah bener nih. Nah, kenapa ya yang A itu disebut pengamatan kuantitatif? Tadi, sesuai dengan penjelasan atau artinya, pengamatan kuantitatif itu yang dapat terukur atau ada dapat nilainya. Di sini terlihat si ibu sedang mengukur tinggi anaknya. Ada angkanya, misalnya 120 cm berupa data. Nah, makanya termasuknya pengamatan kuantitatif. Lalu kenapa ya yang B maksudnya pengamatan kualitatif? Nih, hal ini dia tuh mencoba tangannya meraba tekstur dari daunnya. Ini termasuk pengamatan kualitatif karena menggunakan alat indera. Seperti itu. Paham ya perbedaan pengamatan kuantitatif dan pengamatan kualitatif? Coba kita latihan ya. Seorang siswa sedang melakukan pengamatan terhadap kucing. Dia mengamati kucing tersebut. Saat posisi kucing tertidur, dia mencatatnya. Saat posisi kucing sedang makan, dia mencatatnya kembali. Nah, pengamatan yang dilakukan siswa tersebut termasuk ke dalam pengamatan. Kalian tulis di kolom komentar ya, kira-kira termasuk ke dalam pengamatan apa. Selanjutnya ada variabel. Yang pertama ada variabel kontrol, adalah faktor yang dibuat sama persis dan terkendali. Lalu yang kedua itu variabel bebas, adalah faktor yang sengaja dibuat bervariasi untuk menemukan jawaban dari pertanyaan kita. Yang ketiga ada variabel terikat, adalah faktor yang merupakan hasil dari variabel kontrol dan bebas. Yang keempat ada variabel pengganggu, adalah faktor yang menyebabkan respon yang didapatkan dari harapan. Jadi variabel adalah faktor-faktor yang menentukan hasil dari penelitian kita. Maksudnya gimana tuh variabel kontrol, variabel bebas, terikat, sama pengganggu? Nah, di sini misalnya terdapat seorang siswa yang sedang melakukan percobaan terhadap kacang hijau dengan jumlahnya masing-masing 5, terus dia beri label gelap dengan terang. Itu disebut variabel kontrol. Nah, tadi sesuai dengan namanya atau penjelasannya, variabel kontrol adalah yang dapat terkendali. Makanya itu jumlah biji kacang hijau. Nah, lalu gimana variabel bebas? Jadi, variabel bebas adalah misalnya sinar matahari, yaitu ya ditaruh tempat gelap sama ditaruh tempat terang. Nah, terus setelah dilakukan percobaan, didapatkan nih hasil penelitiannya. Ternyata saat di tempat gelap,
total tingginya tanaman itu lebih tinggi dibanding cahaya terang. Karena hasil dari variabel kontrol dan variabel bebas, ini disebutnya variabel terikat. Variabel terikatnya apa? Yaitu ketinggian tanaman. Lalu terakhir ada variabel pengganggu. Misalnya pada saat kalian melakukan percobaan, dari kelima tersebut tuh ada 2 yang mati. Nah, ini biasanya disebabkan oleh serangan jamur, seperti itu. Nah, ini disebutnya variabel pengganggu. Wah, sekian dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.